Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Metode Perbandingan Politik dan Metode Perbandingan Kualitatif dan Kuantitatif, yang beranggotakan Hugo, Iqbal, Joviano, dan Abdillah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh kawan saya. Single Country Studies, metode perbandingan politik dengan hanya menggunakan satu negara, bisa dilakukan untuk membandingkan peristiwa yang terjadi pada suatu negara dilihat dari perbedaan periode, sejarah, atau perkembangan politiknya. Selain itu, membandingkan secara periodik dapat dilakukan untuk membandingkan antara fenomena dalam sebuah negara yang sama. Semua itu bertujuan dalam rangka mencapai perbandingan politik seperti penggambaran kontekstual, membuat klasifikasi, mengujian hipotesis, maupun membuat suatu prediksi. Salah satu masalah krusial dalam perbandingan politik menurut Sean Eric Lane dan Svante Ersson adalah pembangunan politik. Pertama, termasuk perbandingan politik. Studi perbandingan politik yang menggunakan satu negara memiliki kemungkinan tuntutan paling sedikit dalam rangka mempercepat status ilmiah sebuah perbandingan politik. Meskipun perbandingan suatu negara ini juga mungkin adalah bentuk yang paling umum dalam disiplin analisis. Assalamualaikum, nama saya Iqbal Ferensyah, saya dari kelompok 4 yang menjelaskan tentang metode perbandingan politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Few Country Studies. Para komparatifis memeriksa pilihan negara yang lebih kecil dalam metode komparatif, atau yang lebih disebut dengan comparable case strategy atau focus comparison, yaitu membandingkan beberapa negara dengan mengontrol pemilihan kasus yang dianalisis menggunakan penengahan abstrak konseptual. Studi menggunakan metode lebih intensif dan kurang luas karena mencakup lebih banyak bidang khusus untuk setiap kasus. Hasil politik yang ditampilkan dalam jenis perbandingan terlihat terkonfigurasi dari beberapa faktor kausal yang ada. Jenis perbandingan ini dengan demikian disebut dengan orientasi pada kasus. Karena kasus ini sering menjadi unit analisis dan fokusnya cenderung pada kesamaan dan perbedaan di antara kasus daripada hubungan analitis antara variabel. Perbandingan kesamaan dan perbedaan dimaksudkan untuk mengungkapkan faktor umum untuk setiap kasus dari pengamatan polisi politik. Metode perbandingan beberapa negara atau few countries dibagi beberapa dua jenis. Itu yang pertama adalah Most Similar System Design atau MSSD dan Most Different System Design atau MDSD. Apa itu MSSD? MSD adalah membandingkan sistem politik pada berbagai sistem sifat atau ciri umum dalam upaya untuk menetralisir beberapa perbedaan sambil menyoroti orang lain. Sedangkan kalau MDSD itu membandingkan negara-negara yang memiliki ciri atau sifat umum. Selain dari hasil politik yang akan dijelaskan dan satu atau dua faktor penjelasan, maka perbandingan tersebut menjadi penting. Sistem ini didasarkan pada metode dengan mengidentifikasi sifat yang sama di antara berbagai kasus dalam upaya untuk memperhitungkan hasil tertentu. Dengan cara ini, MDSD memungkinkan peneliti untuk menyaring elemen umum dari berbagai kasus yang memiliki daya penjelasan yang lebih besar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan sama teman saya di bagian nomor 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga adalah Many Country Study. Many Country Study adalah studi perbandingan yang menggunakan banyak negara yang mengarah pada penelitian yang bersifat kuantitatif dan cenderung kualitatif, namun tidak terlalu mendalam. Pembatasan dalam kajian seperti ini sangat ditekankan, sebab banyaknya negara yang digunakan harus mampu menjawab suatu fenomena dan objek penelitian dengan umumnya mencari perbedaan maupun bersamaan. Selain itu, tujuan studi perbandingan yang menggunakan banyak negara relevan dalam membuat klasifikasi negara-negara, sistem-sistem politik, ataupun kejadian-kejadian yang memiliki karakteristik-karakteristik yang sama. Selain itu, studi seperti ini juga
baik sekali untuk menguji hipotesis yang sudah ada dalam mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hal-hal yang telah dideskripsikan dan diklasifikasikan. Penggunaan satu analisis saja, yaitu hubungan buruh dan negara, bisa memberikan gambaran yang jelas dan jauh dari kemungkinan bias persepsi, sebab data-data yang disajikan begitu kontras ketika terjadi berbagai perbedaan tiap negaranya. Kelebihan dari studi perbandingan banyak negara dalam kasus ini adalah mudah dalam mengidentifikasi negara-negara yang memiliki tren yang berbeda, karena dapat diidentifikasikan persamaan-persamaan yang terjadi dari tiap negara yang diperbandingkan. Adapun kelemahan dari studi perbandingan banyak negara ialah pengukuran yang tidak valid. Hambatan dari metode ini adalah data yang disajikan begitu kurang dan lebih cenderung menggeneralisir permasalahan yang ada tanpa memperhatikan periode sejarah demokratisasi di ketiga negara yang digunakan dalam perbandingannya. Ada perbandingan yang kurang jelas secara periodik sejarah yang terjadi. Contohnya Nur Iman Subono tidak memaparkan fenomena buruh saat masa reformasi. Selain itu, ada ketimpangan data yang disajikan untuk menjelaskan buruh di Meksiko dengan di Indonesia. Untuk kasus di Meksiko, sangat komprehensif sampai dengan soal hubungan aristokrasi buruh dengan negara. Namun saat menjelaskan Indonesia, lebih dititik beratkan pada masa Orde Baru terkait nasib dan posisi buruhnya saja. Tidak ada contoh bagaimana buruh pernah melakukan perlawanan terhadap negara. Sekian dari saya. Penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode perbandingan kuantitatif. Pada pendekatan kuantitatif, jenis-jenis bidang pendekatan ialah eksperimen, hard data, empirik, positivity, fakta nyata di masyarakat, dan statistik. Pada pendekatan kuantitatif, jenis-jenis konseptual kunci adalah variabel, validitas, reliable, signifikasi, hipotesis, replikasi, dan seterusnya. Pada pendekatan kuantitatif, dasarnya teori ialah struktural fungsional, positivisme, behaviorisme, logika empirik, dan sistem teoritik. Pada pendekatan kuantitatif, diperlukan ukuran short term atau long term. Jarak dengan yang diteliti, menilai sebagai peneliti penuh terhadap yang diteliti. Didominasi pada peneliti, dan seterusnya. Pendekatan kuantitatif memakai penyimpulan analisa data berdasarkan dedukasi. Kesimpulan dari suatu koleksi data akhirnya dihitung melalui perhitungan statistik. Analisa data kuantitatif membentuk batasan yang diterima atau ditolak oleh teori yang ada. Pendekatan kuantitatif memakai kontrol berupa alat statistik, pengukuran, dan hasil-hasil yang relevan dengan rumus yang berlaku. Terima kasih. Berikut saya akan melanjutkan materi ini kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi masih dalam materi metode perbandingan, yaitu yang kedua adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai istilah payung strategi penelitian dengan karakteristik data penelitian merupakan data lunak, yakni data yang kaya akan deskripsi orang, benda, tempat, dan percakapan atau tuturan. Masalah penelitian dirumuskan dalam wujud fokus penelitian yang menggambarkan kompleksitas masalah penelitian sesuai dengan konteksnya, atau juga bukan dalam wujud variabel, pernyataan, atau hipotesis. Data dikumpulkan dari dalam latar alamiah, yakni latar nyata dan sebagaimana adanya. Dengan kata lain, tidak dibuat-buat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari metode kualitatif tadi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.